Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 1 kelas 10 IPSB. Saya Bagas Ardiansyah. Saya Raffi Rizka Ramadan. Saya Lutfi Faris. Dan ada salah satu teman kita yang berhalangan hadir yang bernama Adha Dawam. Di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai Kartanegara. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang satu adalah, Kerajaan Kutai itu apa sih? Kerajaan Kutai Kartanegara atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu-Buddha pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada tahun 1960. Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Hindu-Buddha pertama di Indonesia dan kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Pendiri kerajaan Kutai Kartanegara sendiri ialah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang berkuasa antara 1300 sampai 1325. Pertanyaan yang kedua, Kerajaan Kutai terletak di mana sih? Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarahnya didapat dari apa nih? Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Dupa, yaitu berupa batu tertulis. Dupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Prasasti Dupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ngomong-ngomong, rajanya siapa aja sih? Nah, untuk rajanya sendiri ada Maharaja Kudunga Anumerta Dewa Warman. Sedikit saya menjelaskan, Kudunga merupakan raja awal pendiri kerajaan Kutai Martapura dengan gelar Maharaja Kudunga Anumerta Dewa Warman yang memerintah sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-4 Masehi. Kemudian ada Maharaja Aswawarman, merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan, sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Setelah masa pemerintahan Aswawarman selesai, pemerintahan kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya bernama Mulawarman. Mulawarman sendiri dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Peninggalannya ada apa aja nih? Peninggalan kerajaan Kutai antara lain kura-kura emas, pedagang Sultan Kutai, kalung jiwa, kalung muncal, dan ketopong Sultan Kutai. Kalau masa keemasannya itu kapan? Nah, untuk masa kemasan kerajaan Kutai Kartanegara sendiri, kerajaan Kutai mengalami zaman kemasan pada masa Raja Mulawarman. Pada masa Raja Mulawarman, Kutai sendiri terletak di tepi sungai, sehingga banyak masyarakatnya melakukan pertanian dan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi perdagangan dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah dahulu di Kutai. Dengan demikian Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kalau ada masa kemasan, pasti ada masa kemunduran dong. Nah, masa kemundurannya kapan dan kenapa tuh? Nah, faktor kemunduran dari kerajaan Kutai Kartanegara sendiri itu adalah penyebabnya antara lain yaitu konflik antar kerajaan Kutai, karena di Kalimantan Timur tidak hanya ada satu kerajaan saja, maka bisa saja terjadi konflik antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Salah satunya konflik antara kerajaan Kutai Martapura dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Konflik bisa muncul karena proses asimilasi tidak menemui titik temu alias gagal hingga persetujuan. Karena gagal dalam prosesnya, maka terjadi sebuah perang hebat antara kedua kerajaan yang akhirnya dimenangkan oleh Kutai Kartanegara. Karena menang, tanah kerajaan Martapura diambil oleh Kartanegara dan menggabungkannya menjadi satu kerajaan. Dan yang kedua, ada tumbuhnya kerajaan Islam. Setelah hidup cukup lama, kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalami kemunduran akibat tumbuhnya kerajaan Islam di Indonesia. Pada awalnya, kerajaan Islam dikembangkan dengan pusat di Pulau Jawa yang memang menjadi tempat strategis. Walaupun begitu, kerajaan Islam sudah mencapai hampir seluruh Indonesia dan mengancam kehidupan Hindu-Buddha seperti kerajaan Kutai. Adanya perubahan tersebut membuat kerajaan Hindu-Buddha semakin terdesak dan rakyatnya berubah menjadi Islam. Seiring berjalan waktu, Islam mulai mencapai puncak dan akhirnya kerajaan mundur dan runtuh hanya meninggalkan peninggalan. Dan yang terakhir, tidak adanya penerus tahta. Saat kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman,
kerajaan tersebut mencapai pada puncak kejayaan, di mana rakyat bisa hidup dengan sejahtera dan makmur dan menjadi salah satu kerajaan terbesar Hindu-Buddha yang ada. Setelah turun, kerajaan Kutai dilanjutkan oleh raja-raja selanjutnya hingga raja ke-21, yaitu Raja Dharmasetia. Meskipun setelah Raja Mulawarman kerajaan tidak terlalu berkembang, apalagi alias biasa-biasa saja, sayangnya kerajaan tersebut mulai tidak ada penerusnya yang ingin menjadi raja, ataupun tidak ada sistem yang baik dalam menjaga tahta penerus kerajaan, sehingga setelah Raja Dharmasetia tidak ada lagi raja yang berkuasa